Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Pada malam ini perbincangan antara saya khususnya dan teman-teman muslim di Jombang Kismet ya, dengan Bapak Dr. Rahman Uzaima, insyaallah, yang mana pada malam ini kami khususnya atau saya dan teman-teman umumnya akan bertanya kepada Bapak Dr. Rahman tentang penciptaan manusia yang diambil dari narasi Al-Quran, lalu akan dijelaskan oleh beliau secara ilmiah, karena beliau adalah seorang dokter, insya Allah akan memahami apa yang saya pertanyakan nanti. Adapun cerita perkenalan saya dengan beliau tadi sempat bareng di Zoom, dengan kebetulan ada dialog Bang Sitinja, lalu beralih kepada telepon-teleponan secara pribadi. Lalu saya menanyakan hal ini, terus beliau hendak menjelaskan kepada saya lewat telepon, tetapi terus kemudian saya potong dan saya memohon kepada beliau untuk dijelaskan bersama-sama di Jombang Kismet, supaya teman-teman lain dan juga netizen di sana bisa menimba ilmu, ya, bisa menimba pengetahuan dari beliau, dan juga bisa membuktikan secara umum kepada dunia bila perlu, beginilah Al-Quran ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan modern. Insya Allah, mungkin itu saja Bang Kismet yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bang Kismet. Oke, terima kasih banyak Bang Alfat atas ya, mungkin kita enggak kita mungkin langsung saja ya, bagaimana ini kita menunggu ya apa yang disampaikan Bapak Uzaima Rahman ya, yang kata Bang Alfat adalah seorang dokter ya. Tentunya ini memang menjadi ilmu spesial ya bagi mereka, dan ini sangat baik buat kita ya. Mungkin netizen di bawah juga mungkin berharap akan ilmu yang disampaikan oleh seorang Bapak Uzaima Rahman ini sesuai dengan bidang profesinya sekarang ini. Mungkin saya tidak banyak bercerita, cuman saya memberikan waktu yang seluas-luasnya buat Bapak Uzaima Rahman untuk menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia secara ilmiah atau secara sains. Mungkin begitu teman-teman ya. Silakan buat Bapak Uzaima dan Bapak Uzaima Rahman untuk menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia ini menurut perspektif sains. Begitu Bang Uzaima, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saudara-saudara sekalian, seiman seakidah bahwa dalam konsep penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui ada namanya sperma dan ada namanya ovum. Sperma itu berasal dari laki-laki dan ovum berasal dari ovarium perempuan. Itu perlu dipahami bahwa sperma itu memiliki 23 kromosom, ovum juga memiliki 23. Pada saat bersatunya 23 kromosom dari sperma
dan 23 kromosom dari ovum, terbentuklah satu sel namanya zigot. Jadi kita manusia ini memiliki 46 kromosom, 50% dari ayah dan 50% dari ibu. Jadi tidak boleh saling menyalahkan bahwa ini anaknya bapak karena bodoh, ini anaknya mama karena pintar. Tidak boleh begitu. Tetap 50-50, 50% dari ayah, 50% dari ibu. Itu secara ilmiah. Karena masing-masing menyumbangkan 23 kromosom dari sperma dan 23 kromosom dari sel telur. Terus menyatu menjadi zigot gitu. Yang perlu dipahami juga bahwa sel kelak jadi wanita atau laki-laki yang menentukan adalah sperma. Sperma itu terbagi dua, ada kromosom X, ada Y. Kromosom X itu akan apabila masuk ke dalam sel telur wanita atau ovum, terbentuklah XX, jadilah jenis kelamin wanita. Kalau yang masuk adalah sperma Y, jadilah XY, berjenis kelamin laki-laki. Jadi jenis kelamin ditentukan oleh laki-laki. Itu dalam sains. Sehingga ada suatu teori juga yang perlu dipahami bahwa daya tahan sel sperma laki-laki itu lebih rendah daripada daya tahan yang akan menjadi wanita. Jadi berdasarkan penelitian, sperma yang akan menjadi wanita itu bisa bertahan sampai 72 jam. Sementara yang menjadi laki-laki hanya bertahan 48 jam. Dalam penantiannya, pada saat menerobos masuk ke dalam sel telur, 48 jam sel sperma laki-laki sudah mati, tapi sel sperma yang akan menjadi wanita masih bertahan hidup sampai 72 jam. Sehingga ada fenomena yang bisa kita jadikan dasar ilmiah bahwa perempuan akan lebih banyak daripada laki-laki berdasarkan hal ini. Dari teori, dari perspektif ini, bahwa daya tahan sel sperma laki-laki lebih rendah dibanding daya tahan sel sperma yang akan menjadi perempuan. Itu. Kemudian setelah zigot itu bertemunya antara sel telur dan sel sperma itu dalam saluran telur, maka akan mengalir masuk ke dalam rahim. Menempellah di dalam rahim. Dalam Al-Quran itu disebut alaqah, yang menyerupai lintah. Kadang saudara-saudara kita mengatakan bahwa itu segumpal darah. Saya pikir yang paling benar adalah menyerupai lintah. Saya bisa screen bahwa gambaran menyerupai lintah itu gambarannya seperti ini. Kita bisa lihat bahwa ada satu fase dalam embriologi manusia itu, di dalam rahim itu, kata-kata segumpal darah itu juga bermakna menyerupai lintah, sehingga yang dijadikan rujukan untuk adalah menyerupai lintah ini, seperti yang ada pada seskrim ini. Inilah bentuk, salah satu bentuk di dalam rahim ini sudah diperbesar sehingga bentuknya seperti ini, sehingga ada satu fase segumpal darah. Selanjutnya saudaraku, bahwa proses perkembangan di dalam rahim, mula-mula itu ada makanan dari mana yang didapatkan pada saat pertemuan sel telur dan sel sperma itu. Apa yang dimakan keduanya? Ternyata sel telur itu sudah menyimpan makanan dalam sel telur itu yang akan dimakan sampai nanti
tertanam dalam dinding rahim. Setelah tertanam dalam dinding rahim, maka akan perlahan-lahan akan terbentuk plasenta, selanjutnya terbentuk ari-ari, terbentuk tali pusat, selanjutnya terbentuk organ-organ sampai sempurna. Dalam Al-Quran itu pada usia 120 hari ditiupkan roh. Silakan. Pak Santoso. Ini beliau mau izin keluar. Beliau ini orang saya Baba, bukan Muslim. Mungkin jenuh dengar. Silakan. Saya potong sebentar. Nanti sekalian dijelaskan di surat At-Tariq ayat 5 sampai 7 Pak, tentang dipancarkannya dari tulang sulbi dan tulang dada. Ya, akan nanti saya dulu secara ilmiah dari awal, nanti selanjutnya akan saya terangkan seperti itu. Jadi dalam proses penciptaan manusia dalam sains, seperti itulah yang saya gambarkan dari awal. Lantas di dalam surah At-Tariq itu mengatakan bahwa terpancar antara tulang sulbi dan tulang dada. Jadi kita harus tahu dulu, kalau kita lihat gambar yang di screen, bahwa inilah alat-alat sistem reproduksi laki-laki, di mana di belakang itu ada tulang belakang. Ini ada tulang belakang di belakang. Ini yang bulat-bulat, ini testis, itu testis di bawah itu. Ini salurannya. Nanti ini semua hanya untuk membuat. Tetapi ini semua tidak berfungsi tanpa sel saraf. Nah, bagaimana sih proses ejakulasi? Ejakulasi adalah mekanisme keluarnya cairan sperma, impuls simpatis, mekanisme persarapan yang terletak antara sulbi dan tulang dada, menyebabkan kontraksi peristaltik ductus testis. Jadi ductus testis ini adalah merupakan saluran epididymis ductus deferens, menyebabkan sperma mengalir ke sepanjang saluran. Jadi impuls simpatis ini yang tadi ini berasal dari tulang belakang. Kalau impuls simpatis ini tidak terjadi, maka kontraksi yang memompa peristaltik di ductus testis, epididymis, ductus deferens ini tidak akan mengalirkan sperma. Nah, disinilah maksud daripada ayat itu, bahwa terpancarnya sel-sel sperma itu akibat kerja dari impuls simpatis ini. Karena tanpa impuls simpatis dari tulang belakang ini, maka tidak akan pernah terjadi kontraksi. Kontraksi artinya memeras, tidak bisa mendorong. Jadi yang menyebabkan ini bisa terpancar adalah impuls saraf ini. Nah, impuls saraf simpatis, mekanisme persarapan yang terletak antara sulbi dan tulang dada. Nah, sementara impuls parasimpatis menyebabkan otot-otot bawah penusuk berkontraksi secara beriringan, menyebabkan cairan semen keluar dari kelenjar alaknentaria. Kita tahu bahwa dalam cairan yang keluar dari laki-laki itu tidak semuanya sperma, tetapi ada juga cairan-cairan lain yang terbentuk dari kelenjar-kelenjar di sekitar alat kelamin. Contohnya dari prostat ada, kemudian kelenjar-kelenjar lain. Nah, sentuhan-sentuhan kita bisa pikirkan bahwa kalau kita
sentuhan-sentuhan pada alat kelamin, maka yang berfungsi pertama adalah otak. Jadi otak itulah yang merespon, biar disentuh tapi otak tidak merespon, maka tidak terjadi apa-apa. Jadi otak itulah sebagai sumber utama dulu. Kemudian pelepasan rangsangan dari neuron simpatis, serabut preganglion simpatis lumbal 1-2. Jadi tulang belakang lumbal 1-2. Artinya pada saat dibawa tulang dada itu namanya lumbal. Tulang belakang itu kan tulang rusuk, tulang belakang dada itu 12, kemudian di bawahnya ada 6, lumbal 1-2 yang meninggalkan simpatis bersinap dengan galon paratrasimpatikus lumbal 1-2 dari trunkus simpatikus dengan serabut postganglion. Nah, inilah sumber saraf simpatis lumbal 1-2 yang saya terangkan di atas tadi, yang menyebabkan impuls saraf itu, sehingga semua alat-alat tadi yang mendorong berkontraksinya saluran-saluran yang menyebabkan sperma terpancar itu berasal dari lumbal 1-2, tulang belakang ini. Jadi semua berasal dari tulang belakang. Inilah maksud dari at-tarik itu, bahwa kalau ayatnya mengatakan bahwa terpancar dari saluran kelamin, itu pelajaran kelas 1 SD. Itu semua orang tahu. Tetapi kalau Al-Quran menjelaskan seperti ini, berarti ada sesuatu dalamnya ilmu bahwa kenapa itu bisa terjadi. Ternyata bahwa semua alat-alat itu bisa terjadi reaksi karena adanya persarapan. Persarapan itu, makanya Al-Quran itu sangat-sangat dalam menyikapinya, bahwa terpancar antara surbi dan tulang dada perempuan itu, artinya di situ tempat persarapannya yang menyebabkan terpancarnya itu akibat adanya suatu impuls saraf. Impuls saraf itu saya gambarkan seperti listrik. Listrik artinya gini, kalau listrik itu tidak ada daripada tulang belakang, maka lampu ini tidak akan pernah menyala. Maka fungsi daripada saraf itu adalah listrik yang menyebabkan terpancarnya air sari mani itu keluar. Seperti itu gambarannya. Nah, nerv lumbal 1 seperti saya gambarkan tadi, pada lumbal 1-2, kemudian juga tulang belakang 3-4. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, semua alat-alat reproduksi, semua alat dalam tubuh itu tidak akan bekerja tanpa persarapan. Kita bisa lihat di bawah bahwa alat-alat kelamin kita itu dipersarapi dari tulang belakang, ada dari tulang ekor. Tulang ekor itu yang sakral 1, 2, 3 yang saya terangkan tadi, sakrum 1, 2, 3. Seperti inilah gambarnya, mulai hati, paru-paru, jantung, apa, semua bekerja akibat persarapan. Jadi kalau persarapannya terganggu, maka alat-alat itu tidak akan pernah berfungsi. Ini juga kita bisa lihat di gambar bawah, sistem alat kelamin pada wanita, dan di sampingnya sistem kelamin laki-laki. Ini ada 3 saraf di bawah ini yang mempersarapi sehingga terjadi kontraksi pada otot-otot saluran yang menyebabkan air mani itu bisa keluar. Jadi semuanya bersumber dari semua organ-organ dari atas ke bawah ini, yang di samping ini, semuanya persarapannya berasal dari tulang belakang. Inilah konsep Al-Quran menyikapi bahwa pancaran itu bersumber, artinya kalau tidak ada impuls saraf dari sana, maka tidak mungkin itu akan terjadi. Tidak mungkin keluar, jangankan keluar, hidup pun tidak akan pernah tidak akan hidup tanpa saraf yang ada
dari tulang belakang itu. Sehingga seperti inilah gambaran sainsnya kenapa Al-Quran mengatakan bahwa dari tulang antara tulang sulbi dan tulang belakang, karena persarapannya memang seperti ini gambarannya. Seperti yang dibawa 2, 3 itu berdampingan. Jadi satu kandung kencing, yang tengah ada sitip alat kelamin wanita, dan yang ujung adalah sitip alat kelamin laki-laki. Ada 3 persarapan di bawah ini sangat berperan dalam sistem reproduksi wanita maupun laki-laki. Seperti ini gambarannya, saudaraku, sehingga benar kata Al-Quran bahwa terpancarnya itu tidak akan pernah terjadi tanpa ada impul saraf. Begitu dalamnya memahami ini, kalau ayat itu terpancarnya dari testis kepada ini, kenapa bisa terpancar? Tidak mungkin testis bekerja sendiri, tetapi testis itu harus dipersarapi, harus dirangsang oleh impul saraf dari tulang belakang. Seperti itulah fakta dalam sains membuktikan bahwa tidak akan pernah sperma itu keluar tanpa adanya impul saraf antara sulbi dan tulang belakang. Seperti itu, saudaraku pengantar. Nanti kita perdalam kalau misalnya ada yang perlu dipertanyakan.